Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nihil, Bu. Oh iya, alhamdulillah nihil ya. Berarti kita bisa mulai langsung ke pelajaran ya. Sebelum mulai pelajaran, silahkan salah satu dari kalian ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga dengan berdoa tadi pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan di masa pandemi ini supaya kalian menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan di tempat air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Ingat ya tadi protokol kesehatan, ada yang bisa mengulang? Bisa, Bu. Protokol Ya, kesehatan itu ada mencuci tangan, terus memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, terima kasih ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pencampuran warna. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang analisis desain sajian. Sebelum ke analisis desain sajian, Ibu minta kita mengingat dulu ya pelajaran yang kemarin tentang pencampuran warna. Kemarin Ibu sudah menjelaskan ya pembagian warna, ada warna primer, sekunder, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, coba. Primer, sekunder, tersier, kuarter, intermediate. Iya, betul. Ada yang masih ingat lagi? Sudah ya, tentunya kalian masih ingat semua tentang warna-warna yang ada di dalam lingkaran warna. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi desain sajian. Kalian sudah pernah dengar kata-kata desain sajian? Belum. Iya, belum, tidak apa-apa ya, karena ini memang masih di kelas 10, jadi mungkin belum pernah mengenal atau mendengar tentang desain sajian. Tapi mungkin salah satu dari kalian ada yang sudah mengerti pengertian desain sajian. Oke ya, ada? Coba. Desain sajian adalah desain yang dibuat untuk dipromosikan di hadapan. Oh iya, betul ya, itu adalah pengertian desain sajian. Sekarang secara garis besar yang namanya desain sajian itu adalah gambar desain busana. Nah, di situ itu ciri yang menonjol ada contoh bahan yang digunakan ya untuk desain sajian. Nah, ini akan Ibu share pengertian tentang desain sajian. Yang video tadi yang Coba kalian lihat sudah jelas apa belum gambarnya? Sudah, Bu. Oh ya, ini adalah
Desain sajian. Desain sajian yaitu desain yang dibuat untuk dipromosikan atau untuk dipresentasikan di hadapan konsumen, ya. Ini adalah pengertian utama dari desain sajian. Kemudian pengertian yang lebih luas lagi adalah suatu sajian gambar atau koleksi yang ditujukan kepada pelanggan. Desain sajian digunakan untuk tujuan promosi, dibuat dengan warna sesuai keinginan yang dilengkapi dengan contoh bahan dan perlengkapannya. Desain sajian digambar dengan menggunakan corak dan warna yang sesungguhnya pada pose tubuh tertentu, ya. Di sini sudah disebutkan dengan jelas desain sajian itu tujuannya untuk promosi. Promosi itu apa? Promosi itu untuk menarik pelanggan supaya pelanggan membeli atau menggunakan model baju kita, ya. Warna yang dibuat sesuai dengan keinginan, dilengkapi contoh bahan. Bahan-bahan juga sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Ada bahan katun, bahan sutra, bahan wool, bahan linen, bahan polyester, ya. Nah, selain contoh bahan, juga ada perlengkapannya. Misalnya di situ dijelaskan detailnya, ada kancingnya, atau resleting, atau menggunakan penyelesaian apa, ya. Desain sajian digambar dengan menggunakan corak dan warna yang sesungguhnya pada pose tubuh tertentu. Ini adalah pengertian desain sajian. Kalian camkan dulu baik-baik itu tentang desain sajian karena ini adalah materi yang baru bagi kalian, ya. Nah, selanjutnya ini adalah syarat dari desain sajian. Desain sajian itu dibuat dalam proporsi tubuh yang lengkap, ya, proporsi tubuh yang lengkap atau yang seutuhnya, tampak bagian muka dan belakang, ada gambar rambut, ada gambar muka, ada gambar tangan, kaki, dan diwarnai sesuai dengan tekstur dari bahan pakaian yang digunakan. Itu adalah syarat desain sajian, ya. Kan kalian pernah lihat ya macam-macam desain itu kalau gambarnya utuh, ya, ada gambar muka dan belakang, itu adalah salah satu contoh dari desain sajian, ya. Yang rambut ini mungkin sekarang diganti dengan hijab atau jilbab, itu adalah ciri utama dari desain sajian. Nanti akan Ibu perlihatkan gambar desain sajian. Selanjutnya, tujuan desain sajian yaitu memberikan panduan atau pedoman dalam mewujudkan sebuah desain menjadi busana sesuai dengan yang direncanakan, lengkap dengan desain struktur dan desain hiasannya. Ini adalah tujuan dari pembuatan desain sajian. Apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan desain sajian? Yang pertama, desain dibuat bagian muka dan belakang agar pelanggan dapat mengetahui desain secara keseluruhan, ya. Keseluruhan itu artinya bagian tubuh terlihat dengan sempurna, ya. Dari atas, dari rambut, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Itu adalah syarat yang harus diperhatikan yang ada di poin A, ya. Yang dimaksud busana itu kan dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Kemudian ada keterangan yang menjelaskan bagian yang rumit dari desain untuk membantu desainer dalam menjelaskan desain pada pelanggan. Misalnya apa? Misalnya pelanggan minta dibuatkan saku tertentu atau opnesel atau hiasan tertentu pada bagian busana. Nah, itu diberi keterangan atau penjelasan untuk
memudahkan dalam proses menjahit ya. Yang ketiga atau poin C, disertai contoh bahan untuk menunjukkan bahan yang cocok digunakan untuk desain tersebut ya. Sampai sini sudah paham ya? Sudah. Kecepatan apa enggak? Tidak, Bu. Oh ya, oke ya, kita lanjutkan. Selanjutnya, nah, tugas kita adalah menganalisis atau mengidentifikasi model dari busana kerja yang sudah Ibu share di PowerPoint ini ya. Tapi sebelum kita mengidentifikasi, anak-anak harus ingat dulu macam-macam lengan, macam-macam kerah, terus macam-macam apa lagi? Macam-macam rok ya, macam-macam garis leher ya. Nah, ini adalah contoh busana kerja ya yang akan kita analisis ya. Macam-macam kerahnya coba ya Ibu ingatkan lagi ya, macam-macam kerah itu ada kerah Cina ya. Kerah Cina yang biasanya dipakai untuk baju Cina atau apa? Ya, baju-baju yang dipakai untuk baju koko itu ya yang dipakai kerah Cina. Kemudian kerah Peter Pan ya, kerah eton, kerah kemeja. Kerah kemeja itu biasanya dipakai pada baju seragam atau kemeja yang biasa dipakai untuk laki-laki atau pria ya. Terus kerah apa lagi? Kerah kelasi ya, ada kerah kelasi. Kalian ingat atau mungkin pernah melihat baju-baju kelasi yang dipakai di kapal ya, yang berlayar di laut, itu kerah yang digunakan adalah kerah kelasi. Kemudian kerah selendang ya, dan kerah berta. Kalau berta itu yang modelnya melebar ya, itu adalah contoh kerah berta ya. Nah, ini adalah contoh dari busana kerja ya, kita analisis bersama-sama. Ini lengan yang dipakai adalah lengan licin atau lengan jas ya. Kerahnya adalah kerah setali. Setali itu karena di sini bagian lehernya nyambung ya, itu adalah kerah setali. Kemudian di sini ada garis hias ya. Garis hias ini gunanya untuk melangsingkan ya. Kemudian ini rok yang dipakai adalah rok sepan, tetapi ada pias di bagian bawah ya. Coba kalian perhatikan, ini kancing yang digunakan ya. Ada berapa kancing? 3 ya. Nah, ini penjelasan dari Ibu untuk identifikasi atau analisis busana kerja. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Iya, gimana? Warna apa saja yang sesuai dikenakan untuk baju kantor? Oh ya, terima kasih ya. Ini kebetulan Ibu mengambil contoh warna biru dan kuning. Kira-kira apa? Mungkin temennya ada yang bisa jawab dulu sebelum Ibu jawab. Warna apa yang kira-kira cocok digunakan untuk baju atau busana kantor? Ada yang bisa jawab warna apa saja? Banyak ya. Nah, itu di kantornya hitam bisa. Terus apa lagi? Coklat. Coklat bisa. Terus apa lagi? Coklat atau krem ya, atau warna kaki bisa. Terus abu-abu bisa ya. Yang penting yang digunakan adalah warna yang tidak terlalu mencolok,
nyaman dilihat dengan mata karena biasanya pada waktu bekerja itu rentang waktu yang digunakan cukup lama ya. Jadi ya, tadi warna-warna yang bisa digunakan banyak ya. Tadi ada biru, ada kaki, ada coklat, ada abu, ada hitam ya. Itu adalah warna-warna yang cocok digunakan untuk busana kerja. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan kita lanjut ya. Nah, ini adalah analisis untuk kira-kira busana apa ini? Busana apa ya? Ini adalah busana yang yang digunakan pada waktu mau bepergian tapi dalam keadaan santai ya, misalnya jalan-jalan ke mall atau misalnya kemana? Ke pantai bisa nggak pakai baju kayak gini? Enggak ya? Nah, sekarang kita identifikasi ya, ini adalah celana yang digunakan adalah celana yang mengikuti bentuk tubuh ya, pas ini dengan mengikuti bentuk tubuh, tidak ada kelonggaran atau ketat. Kemudian lengan yang digunakan adalah lengan licin dan lengan panjang ya. Atasannya atau blus yang digunakan adalah jaket yang menggantung atau bolero, tetapi di dalamnya memakai kamisol ya. Kerah yang digunakan adalah kerah Cina ya, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Kemudian di bagian depan ada 2 kantong ini ya, atau saku di samping. Terus ada seliting, ada rit seliting, dan juga ada ikat pinggang ya. Pada bagian bolero juga diberi kancing ya. Kemudian kita perhatikan yang desain yang bagian belakang ini juga ada saku atau kantong lagi 2 ya. Ini memakai daleman, kemudian ada garis di punggung ya. Ini ada garis punggung ya. Kerahnya kerah Cina ya, seperti yang tadi. Nah, kalau kita perhatikan dari identifikasi gambar ini, kira-kira apa yang kurang? Ada yang tahu? Sepatunya kurang cocok, Bu. Oh iya ya, sepatu yang digunakan sepertinya kurang cocok dengan busana yang dipakai ya. Alangkah baiknya memakai sepatu yang lebih nyaman, bukan sepatu yang berhak tinggi seperti ini ya, karena dengan memakai sepatu yang pakai hak tinggi itu tentu pemakainya akan merasa mudah capek. Oke ya, kita lanjutkan ke analisis selanjutnya. Nah, ini adalah contoh baju yang kita analisis selanjutnya. Ini kerahnya kira-kira kerah apa ya? Yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Ini adalah kombinasi dari kerah Berta ya. Lengan yang dipakai adalah lengan longgar, kemudian roknya itu berbentuk A. Ya. Di bagian depan ada 3 atau 6 ini kancingnya. Ya, kancingnya ada 6 di bagian depan ya. Ini adalah contoh yang digantung ya. Sepatu yang digunakan kira-kira sudah pas apa belum? Sudah ya. Nah, kekurangan dari desain ini itu tidak ada bagian belakangnya, harusnya ada bagian belakangnya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah gambar kemeja laki-laki ya, semuanya sudah pernah melihat, dan walaupun baju laki-laki atau pria, banyak juga wanita yang menggunakan karena merasa simpel atau nyaman ya. Ini ada potongan di bahu ya, ini adalah gambar front bagian depan, dan ini back adalah bagian belakang. Ini contoh bahannya, dan ini contoh bahan untuk celana ya. Lalu kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh baju pesta ya.
Ini kamisol yang digunakan, bawahnya ini rok yang dipakai itu rok peplum ya. Yang ini yang melangsai ini biasanya bahan dari sifon. Ini ada contoh bahannya ya. Bahan yang tipis dan lembut kita sudah pelajari kemarin namanya bahan sifon ya. Rok yang dipakai, rok dasarnya itu rok sepan, kemudian di luarnya dikasih peplum. Kalau misalnya baju ini menggunakan warna merah, pantas apa enggak kira-kira? Pantas ya? Ya, pantas, bisa warna merah, bisa warna biru, bisa warna hitam, bisa warna abu karena ini adalah baju pesta. Ya, kita lanjutkan. Ini kalau sudah selesai akan Ibu tayangkan videonya. Sudah terlihat apa belum videonya? Sudah, Bu. Ya, coba kalian perhatikan baik-baik videonya ya. Itu yang pertama, cara membuat desainnya dulu ya. Nah, itu bagian-bagian tubuh yang harus ada dalam sebuah desain busana ya. Nah, itu adalah gambar pada bagian belakang. Nah, itu gambar bagian belakang, kemudian diberi tangan. Itu diberi apa? Rambut, kemudian muka ya, dikasih mulut.
sudah mulai dikasih busananya ya. Rok yang digunakan itu tumpuk 2 ya. Itu model roknya ya, bagus ya. Nah, itu adalah model roknya. Ini baru bagian muka. Itu memberi rambut pada bagian belakang ya. Pokoknya kalau desain sajian itu semua detailnya harus terlihat dengan jelas. Nah, nanti setelah ini prosesnya adalah memberi warna. Nah, itu sepertinya tangannya sudah ahli dalam membuat desain. Ya, nggak apa-apa, kita juga nanti kalau terbiasa lama-lama menjadi bisa. Itu membuat lengan. Ya, itu sekarang rok bagian belakang. Membuat sepatu. Sekarang kita lihat ya proses masih memberi rambut ya, rambut bagian muka, kemudian rambut bagian belakang. Nah, kalian perhatikan terus ya, itu gambarnya sudah dipertebal. Nah, sekarang adalah menghapus yang tadi menggunakan pensil ya, yang tidak terpakai. Ini adalah contoh membuat desain sajian. Sekarang baru proses pewarnaan. Untuk wajah menggunakan warna kuning langsat ya, warna kulit. Wajah, tangan, kemudian kaki, ini bagian muka. Terus nanti pindah ke bagian belakang. Bagus ya gambarnya ya, warnanya juga bagus. Ini menggunakan pensil warna. Kalau mau dijadikan yang basah tinggal nanti dikasih dengan menggunakan kuas yang diberi air. Pokoknya kulit menggunakan warna coklat. Sekarang ke rambut, rambutnya hitam. Nah, sambil perhatikan terus ya, itu bagaimana cara memberi warna pada rambut. Ya. Sekarang rambut bagian belakang. Harus searah ya, itu pensil warnanya. Kalau turun semua, nggak boleh ke kanan kiri atau ke samping.
Sudah ya, itu tadi adalah contoh membuat desain sajian. Nah, itu tadi adalah contoh membuat desain sajian ya. Jadi sudah Ibu jelaskan tadi dari awal tentang pengertian desain sajian. Kemudian setelah itu anak-anak bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu buat ya. Semuanya sudah Ibu share di Google Classroom ya. Ini LKPD-nya. LKPD. Bentar. Yang ini. Sudah terlihat apa belum? Sudah. Sudah. LKPD itu ya, terima kasih. Lembar kerja peserta didik ya. Ini adalah LKPD yang kalian kerjakan nanti kalian kerjakan secara asinkronus. Asinkronus itu artinya kita tidak bertemu di dunia maya. Nanti kita off dulu, kalian kerjakan. Setelah itu kalian presentasikan ya. Asinkronus itu berarti nanti kita off dulu, kalian kerjakan. Setelah itu kalian bisa mempresentasikan ya. LKPD lembar kerja peserta didik desain busana. Nah, menganalisis desain sajian yaitu mengidentifikasi desain sajian ya. Nah, ini desain sajian itu adalah suatu sajian gambar atau koleksi yang ditunjukkan kepada pelanggan. Desain sajian digunakan untuk tujuan promosi, dibuat dengan warna sesuai keinginan yang dilengkapi dengan contoh bahan dan perlengkapannya. Desain sajian digambar dengan menggunakan corak dan warna yang sesungguhnya pada pose tubuh tertentu. Desain ini digunakan untuk pembuatan busana perorangan atau perusahaan garmen untuk presentasi pada klien yang akan memesan busana dengan produksi massal ya. Prosedur pembuatan yaitu pertama menentukan rancangan busana dulu, kemudian membuat proporsi seperti tadi ya, lalu menerapkan rancangan pada proporsi. Buat rancangan bagian belakang busana dulu. Setelah itu, perjelas detail-detail busananya. Selesaikan rancangan dengan teknik kering. Teknik kering berarti menggunakan pensil seperti tadi ya, sesuai warna yang Anda inginkan. Setelah itu, jangan lupa ini yang paling menonjol daripada ciri desain sajian yaitu tempelkan contoh bahan yang digunakan sesuai dengan rancangan. Ya, ini contoh dari awal ya, ini dari sketsa dulu ya, bagian badan, kemudian dikasih baju ya, bagian muka dan bagian belakang. Setelah itu diberi warna. Ini adalah contoh dari desain sajian. Nah, tugas anak-anak adalah secara individu mengidentifikasi desain sajian dengan langkah-langkah yang sudah diuraikan dalam LKPD ya. Kemudian
presentasikan hasil kerja yang dilakukan dengan hasil identifikasi yang sudah kalian lakukan ya. Ini adalah soalnya. Buatlah identifikasi desain sajian sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diuraikan di atas ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, kalian tinggal mengulang. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, silahkan kalian kerjakan dulu LKPD-nya ya. Kalau sudah cukup, silahkan kalian kerjakan dulu LKPD-nya. Kita asinkronus dulu ya. Ini saya stop dulu. Saya stop dulu, kemudian kalian silahkan mengerjakan. Oke ya, Ibu beri waktu 5 menit, nanti kita ketemu lagi di sini. Silahkan mengerjakan dulu.
Oke, sudah ya, kita lanjutkan untuk mempresentasikan LKPD yang sudah Ibu share tadi. Siapa yang mau presentasi dulu? Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi untuk desain busana kerjanya itu model peplum, menggunakan keras setali, menggunakan garis princess sampai pinggang, sakunya ada saku pasfoil, lengan jas, dan roknya rok pias. Ya, ada yang mau ini kelompok yang lain? Silakan. Satu lagi dari kelompok yang lain untuk mempresentasikan. Saya, Bu. Ya, Jawabannya sama kayak punya Anin, yaitu desain busana kerja model peplum, menggunakan keras setali, menggunakan garis princess, sakunya saku pasfoil, lengan jas, roknya rok pias, garis princess sampai pinggang. ya, terima kasih. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dan sudah mempresentasikan. Dan dari hasil LKPD itu ternyata anak-anak sudah memahami dan bisa mengidentifikasi dari desain sajian ya. Mudah-mudahan ini nanti mempermudah kalian untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya ya. Nah, kalau sudah, selain ada LKPD, ada juga evaluasi ya. Ini evaluasi yang kalian kerjakan ya. Sebentar. Ini adalah evaluasi yang kalian kerjakan. Sudah terlihat apa belum? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Ini adalah contoh soal yang harus kalian kerjakan. Misalnya nomor 1, jenis desain yang dibuat untuk maksud promosi adalah, ada jawabannya A, B, C, D, E ya. Ini soalnya sudah Ibu share di Google Classroom. Silahkan nanti kalian buka, kalian kerjakan. Ibu tunggu hanya sampai hari ini ya, karena hari ini kita sudah mempelajari materi, tentunya kalian masih mudah untuk mengingatnya. Kalau dikerjakan besok mungkin kalian sudah lupa dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Apakah kalian sanggup untuk mengerjakan hari ini? Sanggup. Ya, sanggup ya, terima kasih ya. Ya, walaupun sekali lagi Ibu ingatkan di masa pandemi ini jangan menggunakan banyak waktu hanya untuk rebahan ya. Kita harus tetap bersemangat, bangkit. Kalau kita rebahan terus nanti apa jadinya Indonesia di masa yang akan datang. Jadi kalian tetap semangat untuk mencari ilmu, jangan menjadi kaum yang rebahan ya, agar kalian bisa menjadi orang-orang pilihan di masa depan. Kemudian Ibu ingatkan lagi, dalam mengerjakan soal itu apa yang harus kalian ingat? Apa? Setiap kalian mengerjakan soal, baik itu daring atau luring, yang harus kalian ingat apa? Kejujuran, ya, kejujuran, tunjukkan bahwa kalian bisa mengerjakan untuk diri kalian sendiri, nggak usah menggantungkan kepada orang lain. Walaupun di rumah kalian ada Google atau apa, nggak usah minta tolong, nggak usah minta bantuan, kerjakan sendiri karena jujur itu adalah hebat. Sudah ya, ini tentang evaluasi untuk desain sajian. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita mengambil kesimpulan dari pelajaran hari ini ya. Kesimpulannya,
Desain sajian merupakan desain yang menggambarkan rancangan busana yang akan diwujudkan dalam bentuk jadi yang disertai dengan contoh bahan dan penyelesaiannya, ya. Dalam menggambar desain sajian yang harus dikerjakan lebih dahulu adalah menggambar desain sketsa mode pada proporsi tubuh, desain busana atau ilustrasi yang telah dipilih. Selanjutnya menjiplak gambar yang sudah benar di atas gambar yang telah dipersiapkan untuk menjadi desain. Ya, itu tadi Ibu sudah menyimpulkan. Apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, coba. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah desain sajian merupakan desain yang menggambarkan rancangan busana yang akan diwujudkan dalam bentuk jadi yang disertai dengan contoh bahan dan penyelesaiannya. Gambar desain sajian digambar sesuai dengan jenis bahan, corak, dan warnanya agar menarik perhatiannya dengan teknik yang tepat. Gambar desain sajian diberi contoh bahan yang sesuai dengan yang akan diproduksi serta contoh-contoh warna jika dibutuhkan. Contoh bahan tersebut diletakkan di sebelah kanan bawah gambar dengan ukuran yang tepat. Sudah, Ya. Bu. Terima kasih, kita tadi sudah sama-sama menyimpulkan. Betul sekali yang Rina simpulkan tadi tentang desain sajian, ya. Intinya untuk pembuatan desain sajian itu kita membuat proporsi tubuh dulu, kemudian diberi baju atau sesuai rancangan, ya. Intinya ya untuk membuat desain sajian itu pertama kita menggambar proporsi tubuh dulu. Nah, dari proporsi tubuh itu kita sudah menyiapkan sketsa, langsung dibuat sketsa gambar yang sesungguhnya, kemudian diberi warna. Dari warna itu harus dapat dianalisis atau diidentifikasi. Caranya dengan memberi warna, kemudian memberi contoh warna, contoh bahan yang ada, ya. Itu adalah kesimpulan dari desain sajian. Ya, yang pertama itu kesimpulan dari desain sajian adalah kita membuat sketsa dulu. Kesimpulan dari desain sajian yaitu yang pertama kita membuat proporsi tubuh dulu. Kesimpulan dari desain sajian yaitu kita membuat proporsi tubuh dulu. Setelah itu dari proporsi tubuh kita gambar sketsanya sesuai dengan rancangan. Setelah itu diberi gambar, ya. Gambarnya diwarnai dan diberi contoh bahan sesuai yang diinginkan. Itu adalah desain sajian. Dan jangan lupa untuk mengidentifikasinya, misalnya kerah yang digunakan apa, lengan yang digunakan lengan apa, itu adalah kesimpulan dari desain sajian, ya. Terima kasih anak-anak sudah bergabung untuk pelajaran hari ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Masih ada yang mau menyimpulkan? Sudah ya, sudah cukup ya. Sudah cukup, kalian bisa nanti setelah ini langsung mengerjakan evaluasi yang ada di Google Classroom ya. Masih ada waktu sedikit, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang bahan boleh, tentang pewarnaan boleh, tentang desain sajian boleh. Hari ini kita dapat satu tambahan ilmu baru, yaitu tentang desain sajian ya. Jadi kalau bisa itu jadi orang itu setiap hari ilmunya harus bertambah. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin agar kita menjadi orang yang beruntung ya. Ilmu itu bisa kalian dapatkan dari mana saja ya. Apalagi di zaman digital ini mungkin semuanya bisa kalian dapatkan dari HP. Silahkan HP-nya digunakan dengan baik-baik ya. Jangan untuk hal-hal yang tidak baik. Sekarang kalian kalau mau buka HP atau lihat HP itu ini ada manfaatnya apa enggak, ada manfaatnya apa enggak gitu. Biar kalian selalu ingat yang kalian kerjakan adalah hal-hal yang bermanfaat. Masih ada yang mau ditanyakan enggak?
Tidak, Bu. Oh ya, terima kasih anak-anak. Untuk menutup pelajaran hari ini, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kesediaan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada kurang-kurang atau ada salahnya, Bu Anis minta maaf ya. Mungkin masih ada sedikit kekurangan. Nanti dulu masih ada waktu. Ada yang mau tanyain nggak? Tidak, Bu. Iya. Yang hadir hari ini berarti Dini, Felisa, Ica, Anin, Rizda, Kania, dan Rina. Komplit ya hari ini? Iya. Oke, Ibu berhenti merekam dulu. Berhenti merekam. Berhenti merekam. Berhenti